Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Dwi Cahyati dengan NPM 202114501162. Perkenalkan, saya Amanda Salsabila dari kelompok B, NPM saya 20211415000122. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NPM 202114500210. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi kami mengenai alam pikir manusia dan perkembangannya. Yang pertama ada sifat keingintahuan manusia. Kalau bicara tentang manusia, kita tidak pernah lepas dengan hakikat manusia berdasarkan keingintahuannya. Manusia dapat disebut sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya. Nah, karena sifat dasar manusia itu selalu memiliki keingintahuan, maka dari sinilah kita bisa mendefinisikan 6 bagian sifat manusia atau biasa kita sebut dengan kelebihannya. Yaitu yang pertama, kita kenal dengan istilah Homo sapiens. Manusia sebagai makhluk berpikir. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berpikir yang dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya terhadap lingkungannya. Kedua, ada Homo faber. Manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya. Kemampuan membuat alat ini lebih umum. Ada yang bisa menghancurkan alat tapi membuat lagi tidak bisa. Nah, kalau kita bicara tentang membuat sesuatu, artinya ada yang kita hasilkan. Yang ketiga ada Homo linguis. Manusia dapat berbicara baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan berbicara bahwa manusia itu diberikan hakikatnya mampu berbicara baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat ada Homo socius. Manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya atau bisa disebut Homo humanis. Yang kelima ada Homo economicus. Manusia dapat mengadakan usaha. Bahwa manusia itu memiliki hakikat mampu melakukan jual beli, tapi kembali lagi bagaimana tingkat kemampuan manusianya yang dikategorikan ini pasti berbeda-beda. Yang terakhir ada Homo religius. Manusia mempunyai kepercayaan bahwa manusia itu memiliki agama, percaya bahwa Tuhan yang Maha Adil dan pencipta alam semesta. Jadi, secara umum kita memiliki keenam sifat ini. Tapi yang disebutkan tadi tidak semuanya dominan, hanya 1-2 sifat saja dalam diri manusia yang bisa digali kemampuannya berdasarkan hakikatnya dari sifat keingintahuan manusia. Jadi, secara umum kita memiliki keenam sifat ini. Tapi yang disebutkan tadi tidak semuanya dominan, hanya 1-2 sifat saja dalam diri manusia yang bisa digali kemampuannya berdasarkan hakikatnya dari sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangannya manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya dan juga ditunjang dengan rasa ingin tahu. Maka, berkembanglah pula ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Perkembangan pengetahuan pun lebih berkembang lagi manakala ditunjang dengan adanya tukar-menukar informasi antar manusia. Selain manusia yang memiliki insting, binatang pun juga mempunyai insting untuk kelangsungan hidupnya, memperoleh makanan, serta hal-hal lainnya. Aktivitas tersebut tidak berubah dari waktu ke waktu dan dinyatakan sebagai rasa keingintahuannya yang tidak berkembang atau biasa disebut dengan idle curiosity. Sedangkan manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan analisis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang yang biasa disebut dengan curiosity. Manusia memiliki rasa keingintahuan. Secara sederhana, perkembangan rasa ingin tahu ini dimulai dengan pertanyaan what atau apa tentang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan how bagaimana, kemudian why mengapa.
Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan alam. Semua pengetahuan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu, terutama tentang benda yang ada di sekelilingnya, alam jagat raya, bahkan dirinya sendiri. Hal tersebut mendorong manusia untuk memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang terjadi, dan dorongan rasa ingin tahu manusia tersebut membuat mereka mencari jalan keluar dari setiap apa yang terjadi. Pengetahuan tentang satu masalah mendatangkan pertanyaan lain yang ingin dijawab. Manusia dengan rasa keingintahuannya yang besar selalu berusaha mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Seringkali mereka menerka-nerka sendiri jawabannya. Terkadang jawaban itu tidak logis namun mudah diterima oleh masyarakat awam. Misalnya, mengapa ada pelangi? Kemudian mereka membuat jawaban sendiri. Pelangi adalah selendang bidadari. Atau pertanyaan lainnya, mengapa gunung meletus? Jawabannya, karena yang berkuasa marah. Dari hal ini timbullah pengetahuan tentang bidadari dan sesuatu yang berkuasa. Pengetahuan baru itu muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos. Cerita-cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan hasrat ingin tahu yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode. Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, baik melalui pendekatan non-ilmiah atau sains semu, ataupun ilmiah. Cara memperoleh pengetahuan dengan pendekatan sains dilakukan dengan mengandalkan perasaan, keyakinan tanpa diikuti proses pemikiran yang cermat. Pengetahuan yang diperoleh bisa benar, bisa salah, seperti pada cara prasangka atau intuisi, serta tidak efisien karena harus mencoba tanpa dasar, dan walaupun benar seringkali hanya kebetulan saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Almanda. Perkembangan fisik sifat dan pikiran manusia. Perkembangan fisik manusia. Manusia sebagai makhluk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama pada bagian otak. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakini ada zat yang masuk maupun keluar. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam maupun dari luar. Memiliki potensi untuk berkembang, tumbuh dan berkembang, berinteraksi dengan lingkungannya, dan bergerak. Manusia bertambah besar. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki. 5 minggu setelah terjadi konsepsi, bakal jantung mulai berdenyut yang selanjutnya akan membagi menjadi serambi kanan maupun serambi kiri pada minggu ke-9. Sedangkan pada minggu ke-13, janin mulai berbentuk yang ditandai dengan berfungsinya berbagai organ, yang selanjutnya pada usia 18 minggu mulai terasa gerakannya dari janin. Pada usia 32 minggu, janin mulai mempersiapkan diri untuk dilahirkan. Pada saat ini, gerakan semakin berkurang. Perkembangan tercepat terjadi pada saat setelah kelahiran sampai masa remaja. Bayi manusia usia 0-2 tahun tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pandai berbicara, membaca maupun berhitung, dan mampu bergerak dengan lincah. Kemudian, anak manusia berada pada masa kanak-kanak, yakini usia 3-5 tahun, yang disebut masa bertanya, dan ditandai dengan pertumbuhan fisik yang mulai berkembang serta pandai berbicara, membaca maupun berhitung. Selanjutnya pada usia 13-20 tahun, anak tersebut menjadi remaja yang mulai mengalami pubertas. Seperti perempuan mulai mengalami menstruasi dan laki-laki mulai memiliki jenggot, kumis, serta membesarnya suara. Selanjutnya masuk masa dewasa usia lebih dari 20 tahun,
yang sudah mampu bekerja dan berumah tangga setelah usia 30 tahun mulai dapat mengendalikan diri, mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. Selanjutnya, perkembangan sifat dan pikir manusia. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang menetap. Ada dua macam perkembangan alam pikir manusia, yakni perkembangan alam pikir manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayat, dan perkembangan alam pikir manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Berikut ini pengelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. Pertama, masa bayi 0-2 tahun. Masa bayi menurut psikologi disebut juga sebagai periode sensomotorik. Pada periode ini, perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Ia mulai belajar makan, berjalan, berbicara, dan meningkatkan diri pada orang lain. Dengan gerakan-gerakan anggota tubuhnya, ia belajar memadukan keterangan-keterangan melalui semua alat inderanya. Selanjutnya, masa kanak-kanak, usia 3-5 tahun. Masa kanak-kanak disebut juga periode propresional dengan usia 2-7 tahun. Pada periode ini, dorongan keingintahuannya sangat besar, sehingga banyak yang menyebutnya masa ini sebagai masa bertanya. Apalagi pada masa ini, si anak sudah memiliki keterampilan berbahasa lisan, namun pada masa ini pengungkapannya sering menggunakan lambang-lambang seperti bermain mobilan dengan garasinya menggunakan kotak kosong. Berikutnya, manusia usia sekolah 6-12 tahun. Masa ini disebut juga sebagai periode operasional nyata. Dengan kisaran usia 7-11 tahun, sangat aktif. Ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Para ahli psikologi menyebut juga masa ini sebagai masa tenang. Mengapa? Karena proses perkembangan dan emosional si anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuan individu. Perolehan pengetahuan masih dengan induksi atau pengamatan dan percobaan, walaupun sudah dimulai dengan menggunakan penalaran dan logika. Selanjutnya, masa remaja, yaitu usia 13-20 tahun. Periode ini merupakan masa konflik, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Mereka berusaha mengekspresikan dirinya sebagai orang dewasa, padahal secara fisik, mental, dan emosional belum mampu menggunakan nalar serta berhipotesis. Selanjutnya, masa dewasa lebih dari 20 tahun. Masa dewasa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilakunya dengan baik, menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. C. Sejarah pengetahuan manusia menurut Auguste Comte tahun 1798 sampai dengan 1857. Dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap, yakni tahap teologi atau fiktif. Pada tahap teologi atau fiktif, berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang terakhir dari segala sesuatu, dan seluruhnya dihubungkan dengan kekuatan gaib. Gejala alam yang menarik perhatiannya selalu diletakkan dalam kaitannya dengan sumber yang mutlak. Mempunyai tanggapan bahwa setiap gejala dan peristiwa dikuasai dan diatur oleh para dewa atau kekuatan gaib lainnya. Yang kedua, tahap filsafat atau fisik atau abstrak. Tahap metafisika atau abstrak merupakan tahap di mana manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir, tetapi manusia tidak lagi menyadarkan diri kepada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan pada akalnya sendiri, akal yang telah mampu melakukan abstraksi guna menemukan hakikat segala sesuatu. Terakhir, tahap positif atau ilmiah real. Tahap positif atau ilmiah real merupakan tahap di mana manusia telah mampu berpikir secara positif atau real atas dasar pengetahuan yang telah dicapainya,
yang dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Sebagai contoh adalah pada zaman Babilonia dan Yunani, karena keterbatasan alat indera manusia sebagai alat bantu utama, maka landasan ilmu pengetahuan zaman ini sebagian berasal dari pengamatan maupun pengalaman. Namun, sebagian lainnya berupa dugaan, imajinasi, kepercayaan, ataupun mitos. Sebagai contoh adalah tentang pertanyaan hujan yang sering dijawab sebagai bocoran atap langit. Pengetahuan semacam ini disebut sebagai pseudoscience, yaitu mirip sains tetapi bukan sains, hanya pengetahuan semu. Pemikiran Thales of Miletus, filosof astronom, ahli matematika. Bintang memantulkan cahaya sendiri, bulan memantulkan cahaya matahari, bumi piring datar mengapung di atas air, keanekaragaman hayati hanya gejala alam, semua kehidupan berasal dari air. Pola pikir kuno. Thales of Miletus adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat. Pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjalankan segala sesuatu. Yang kedua, Anaximander. Langit sebenarnya hanya setengah, langit beredar mengelilingi bumi. Yang ketiga, ada Anximenes. Seseorang berpendapat bahwa unsur-unsur dasar pembentukan semua benda itu adalah air. Seperti pendapat Thales, air merupakan salah satu bentuk benda. Nah, untuk yang selanjutnya, Pythagoras berpendapat bahwa unsur dasar semua benda sebenarnya adalah 4, yaitu tanah, api, udara, dan air. Beliau juga terkenal sebagai ahli matematika. Herakleitos berpendapat bahwa justru apilah yang menyebabkan adanya transmutasi itu. Selanjutnya, ada Demokritos berpendapat tentang unsur-unsur dasar benda. Bila suatu benda dibagi terus-menerus, suatu saat akan sampai pada bagian yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian terkecil tersebutlah disebut atom. Selanjutnya, Empedokles, orang yang menyempurnakan ajaran Pythagoras tentang 4 unsur dasar yaitu tanah, air, udara, dan api. Nah, kalau yang ini, Plato berpendapat keanekaragaman yang tampak ini sebenarnya hanya suatu duplikat dari semua hal yang kekal dan imaterial. Kalau Ptolemeus berpendapat bahwa bumi sebagai pusat sistem tata surya berbentuk bulat dan diam, seimbang tanpa tiang penyangga. Aristoteles membuat intisari ajaran orang-orang sebelumnya. Nah, yang terakhir ada Avicenna Ibnu Sibban, abad ke-11. Ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani diterjemahkan dan dikembangkan dalam bahasa Arab. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.